kita berpikir positif saja. Ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Gitu. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang ya sudah, kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Hukum itu tidak boleh tergantung pada kondusivitas politik. Nanti buktikan aja secepatnya. Sesaat setelah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka, penyidik Kejagung langsung menggeledah kantor Kominfo. Tim Kejagung tiba di Kominfo sekitar pukul 11:30 siang dengan menggunakan mobil Hi-Es yang terparkir di halaman Kominfo. Meski sedang dilakukan penggeledahan, namun tidak ada pembatasan pengunjung kantor Kominfo, terlihat dari pegawai yang masih lalu lalang di sekitar kantor Kominfo. Kejaksaan Agung juga bergerak cepat untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti dengan melakukan penggeledahan di rumah dinas politisi Partai Nasdem tersebut. 4 jam melakukan penggeledahan di rumah dinas di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung mengamankan sejumlah berkas yang dimasukkan ke dalam 3 box kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menghebohkan publik, terutama terkait angka 8 triliun yang dinilai sangat besar. Dugaan kasus korupsi tersebut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rentang tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya, BPKP menyebutkan kerugian negara yang mencapai 8 triliun berasal dari 3 sumber. Di antaranya, biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembiayaan BTS yang belum terbangun. Lantas, yang jadi pertanyaan saat ini, kemana uang sebesar itu mengalir? Dalam pemeriksaan awal, Kejaksaan Agung belum menjawab secara lugas. Kejagung hanya mengatakan masih akan terus didalami. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik rencana Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana korupsi pembangunan BTS milik Bakti Kominfo. Surya Paloh bahkan mendorong Kejaksaan Agung membuka aliran dana itu secara transparan. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Angka 8 triliun jelas sangat fantastis. Jika benar semua terbukti, negara diduga mengalami kerugian yang sangat besar atas kasus korupsi terkait pembangunan BTS yang tersebar di berbagai daerah. Publik pun kini berharap kasus ini terbuka selebar-lebarnya, terutama terkait kemana saja aliran dana uang sebesar 8 triliun tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Mega korupsi besar-besaran lambat laun mulai terungkap. Sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Tak tanggung-tanggung, total kerugian negara yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab nyaris menyaingi dana yang diselewengkan banyak pihak dalam kasus BLBI kala krisis moneter 1998. Adapun korupsi terbesar di Indonesia diantaranya Surya Darmadi yang mencapai 78 triliun rupiah.
Bos produsen minyak goreng merek Palma ini terjerat korupsi kegiatan pelaksanaan yang dilakukan PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu. Kerugian negara akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Sementara kasus korupsi PT Asabri telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Skandal korupsi ini merugikan negara 23 triliun rupiah. Korupsi yang terjadi berupa pengaturan transaksi investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT Asabri dengan pihak swasta. Permasalahan Jiwasraya dimulai dari manipulasi laporan keuangan yang dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Kerugian negara masing-masing 17 triliun rupiah. Skandal mega korupsi pada penjualan kondensat oleh PT TPPI sebesar 37,8 triliun rupiah membuat mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono divonis 12 tahun penjara. Salah satu terdakwa bahkan menyebut ia hanya melaksanakan perintah Yusuf Kala. Terakhir, kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menghebohkan publik, terutama terkait angka 8 triliun rupiah yang dinilai sangat besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendatangi Masjid Istiqlal Kamis siang dalam rangka menghadiri acara Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Di awal acara, pantun mengalun, di mana Ketua Umum sekaligus bakal calon Presiden Partai Gerindra ini disebut layak menjadi Presiden 2024. Bukan hanya satu, tapi 2 pantun. Prabowo pun membalasnya dengan senyum dan gelak tawa. Dalam acara ini, Prabowo memberikan bantuan simbolis berupa kebersihan bagi 100.000 masjid yang ada di Indonesia. Saya datang silaturahmi halal bihalal, tapi juga saya lihat suatu programnya BKP RMI sangat-sangat bagus. Saya berapa bulan yang lalu waktu dengar, saya langsung bilang saya mau ikut dukung, yaitu pembersihan masjid-masjid di seluruh Indonesia. Ya. Kalau masjid-masjid yang besar atau masjid-masjid yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang besar mungkin bisa terjamin, tapi banyak masjid yang saya kira ada bagusnya kalau kita bantu kebersihannya. Ya. Usai acara, Prabowo menjadi rebutan warga yang hadir untuk berfoto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto, meninjau pemberkasan bacalek yang akan diusung oleh DPW Partai Perindo Bengkulu. DPW Partai Perindo Bengkulu akan mendaftarkan 269 bacalek untuk DPRD Kabupaten Kota dan 45 bacalek untuk DPRD Provinsi. Sampai saat ini sudah 85% pemberkasan untuk caleg di Provinsi Bengkulu ini sudah siap. Dan nanti insya Allah, ya, mohon doanya, mohon dukungannya, pada hari Sabtu ya Pak Ketua, kita akan ramai-ramai ke KPU Provinsi Bengkulu untuk mendaftarkan secara resmi pemberkasan dari Partai Perindo. Di Kabupaten Tangerang, Banten, saya Partai Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo menggelar halal bihalal sekaligus konsolidasi jelang pendaftaran bacalek ke KPU. Tadi kami sudah mendengar informasi dalam waktu dekat ini dari Kabupaten Tangerang akan mendaftar ke KPU, dan di sini ada 2 caleg dari RPH Perindo di Dapil 4 Kabupaten Tangerang. Sementara itu, bacalek Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Aceh II, Ihsan Biren, bersama ratusan tokoh masyarakat dan Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh Jakarta berziarah ke Makam Nasional Pahlawan Cut Nyadin di Komplek Pemakaman Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Ziarah kebangsaan ini untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, sekaligus mencontoh tauladannya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengawali safari politik di Manado, Sulawesi Utara dengan berolahraga di kawasan Megamas, Kecamatan Serio, Kamis pagi. Kehadiran Ganjar langsung disambut hangat warga yang berebut ingin bersalaman dan bersuah foto. Tingginya antusias warga, Ganjar pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga. Selanjutnya, Ganjar berkunjung ke DPW P3 Sulawesi Utara di Kecamatan Paal 2 Manado untuk bersilaturahmi dan halal bihalal. Di sini, Ganjar juga mengkonsolidasi kekuatan untuk pemenangan Pilpres 2024. DPW P3 Sulawesi Utara menjadi markas kader P3 kedua yang dikunjungi Ganjar setelah DPW P3 Jawa Barat pada akhir pekan lalu. Sedang melawat ke Sulawesi Utara, Ganjar juga menyempatkan menghadiri peringatan kenaikan Isa Al-Masih 2023 di Auditorium Bukit Inspirasi di Kota Tomohon. Ganjar menyampaikan selamat memperingati hari kenaikan Kristus kepada seluruh umat Kristiani. Dari Bukit Inspirasi, Ganjar juga berkunjung ke Biara Karnel OC di Santa Teresia dan bertemu dengan 14 suster yang mengabdikan diri untuk masyarakat. Setelah Jawa Timur dan Jawa Barat, Ganjar kembali mengkonsolidasi pemenangan Pilpres 2024 di Sulawesi Utara. Konsolidasi diikuti ribuan kader PDI Perjuangan yang diadakan di Manado Convention Center. Ganjar meminta seluruh kader merapatkan barisan dan mendulang dukungan sebanyak-banyaknya dari tingkat paling bawah hingga teratas. Kita mengambil seluruh kemenangan itu, seluruhnya kita ambil. Hadir DPRD, hadir para kepala daerah, wakil kepala daerah di sini, itu sebenarnya bertujukan perjuangan yang panjang, yang melelahkan, yang solid, tapi menghasilkan itu. Kamis sore, Ganjar menghadiri silaturahmi dan halal bihalal yang digelar oleh pemerintah Kota Manado di lapangan Sparta Tikala. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dodo Kambe, Wali Kota Manado Andre Anggo, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar juga turut hadir bersama Ganjar. Kegiatan diikuti ribuan warga Kota Manado terdiri dari kalangan pelajar, santri, dan masyarakat umum. Elektabilitasnya. Menurut PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, naiknya elektabilitas P3 tidak lepas dari konsolidasi yang telah dilakukan dan langkah untuk memperkuat mesin partai. Mardiono optimis P3 mampu menembus ambang batas parlemen yakni 4,1%. Seluruh instrumen partai diminta untuk bergerak menjalankan misi demokrasi P3, yakni mendengarkan suara arus bawah baik internal maupun eksternal. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Mardiono saat hadir di Semarang, Jawa Tengah untuk mengukuhkan Bacalek P3 dan melantik PWWPP Jawa Tengah. Lembaga survei yang merilis bahwa P3 4,1%. Artinya apa yang kita kerjakan itu sudah mendapatkan pengakuan ya oleh rakyat, pengakuan oleh umat bahwa perjuangan P3